Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah alil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah seluruh alam. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba menjadi sempurna. Hari ini Sabtu 12 Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan hari Jumat 23 April 2021, kita akan mendengarkan kajian Islam online via Zoom yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA dengan tema mahalnya hidayah. Baik, sebelum kajian ini dimulai, perlu ana ingatkan kepada diri ana pribadi dan setiap ikhwan dan akhwat yang ikut dalam kajian ini untuk meluruskan niat kita bahwa kita hadir di kajian ini hanya semata-mata untuk memperoleh ridho Allah Azza wa Jalla dan menambah ilmu serta menambah keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik, untuk mempersingkat waktu, ana persilahkan untuk waktu dan tempat kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz, barakallahu fikum. Wafikum wabarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ahibati fillah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tatkala berbincang tentang mahalnya hidayah, maka kita tahu bahwa kelak akan ada satu jalan yang harus kita lewati, yaitu sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tatkala kita tidak tahu jalan dalam kehidupan ini, maka mungkin kita akan tersesat. Mungkin kita dapat bertanya kepada orang. Kalau yang ditanyain benar, dia akan menunjukin jalan kepada kita yang benar. Tapi kalau salah, mungkin kita akan tersesat lagi. Tapi tersesat dalam kehidupan dunia, dalam mencari dunia, maka insya Allah itu ringan. Tapi tatkala kita tersesat dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Ahibati fillah. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya, yakni melewati neraka. Semua. Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian orang selamat kemudian bisa sampai ke surga. Sebagian orang terluka tapi masih selamat bisa sampai ke surga. Tapi banyak orang yang berjatuhan ke dalam neraka. Oleh karena itu, kalau kita bicara nikmat hidayah, mahalnya hidayah,
pentingnya hidayah ini nampak dalam sholat kita. Di mana setiap hari kita sholat 5 waktu. 17 rakaat. Kita tidak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Lalu kita lanjutkan lagi ihdinas siratal mustaqim. Lalu kita lanjutkan lagi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita nggak berhenti meminta hal itu. Karena sekali kita terpleset dan masuk ke dalam neraka karena salah jalan, engkau bisa bayangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia. Yang paling kaya, yang paling nikmat, yang paling nyaman. Jabatan dia dihormatin oleh manusia. Harta dia berlimpah ruah, kesehatan fisik dia. Keluarganya penuh dengan kegembiraan. Kelak akan dihadirkan orang yang paling senang hidupnya di dunia. Tapi dia penghuni neraka. Lalu dicelup satu celupan ke dalam neraka. Kemudian dia dikeluarkan. Lalu ditanya. Hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah melihat kebahagiaan dalam kehidupanmu? Satu saja. Atau pernah berlalu kenikmatan dalam kehidupan? Satu. Sekali. Apa kata dia? Ma ra'aitu khairan qat. Wallahi ya Rabb. Demi Allah, aku tidak pernah melihat kegembiraan dalam kehidupanmu. Sedikit pun. Tuh kalau bicara hidayah. Hidayah itu lebih mahal dari dunia dan isinya ini. Kalau engkau memiliki dunia dan isinya, tapi engkau tidak memiliki hidayah dari Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Orang itu, kelak pada hari kiamat, akan siap menebus dirinya dari api neraka dengan bumi yang semuanya emas. Tapi ma tuqbila minhum, gak diterima dari mereka. Gak diterima. Karena dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk di sisi Allah. Gak ada nilainya sehingga engkau bisa menebus dirimu dengan dunia itu. Di dunia, kalau ada orang tersesat dalam kehidupan ini, masuk penjara karena kriminal, karena kejahatan yang dia perbuat, kemudian dia adalah orang kaya raya, dia punya jabatan, punya kekuasaan, dia bisa bayar dan dia bisa keluar dari penjara. Mungkin? Mungkin sekali. Sipirnya bisa disogok. Hakimnya bisa dibeli. Dalam kehidupan dunia. Bisa seperti itu. Tapi di akhirat gak ada. Ahibati fillah. Dan yang berhak memberikan hidayah itu Allah. Bayangin, paman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Abu Talib, hidup bersama Nabi. Dia melihat keponakannya tumbuh besar. Dia mengetahui keponakannya tidak pernah berdusta. Orang terhormat, berakhlak mulia, berkorban untuk yang lainnya. Ketika diutus menjadi Nabi SAW, beliau mengajak pamannya kepada Islam, tapi menolak. Tapi tetap sang paman membela keponakannya karena cinta sebagai seorang keponakan. Bukan sebagai seorang Nabi. Kecintaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW bukan kecintaan dengan dasar agama. Wa illa agamanya berbeda. Tahun pertama berlalu, kedua berlalu, ketiga berlalu, sampai 10 tahun. Pamannya mau meninggal dunia. Sang keponakan datang mengatakan, Qul ya am, wahai paman katakan la ilaha illallah. Nabi mengajak. Yang diajak pamannya sendiri. Di situ ada Abu Jahal
dan Abdullah bin Abi Umayyah. Setiap kali Nabi SAW menawarkan kepada pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah, kalimah uhajju laka biha indallah, yang aku akan membelamu kelak dengan kalimat itu pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jal. Abu Jahal mengatakan bersama Abdullah bin Abi Umayyah, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Nggak jadi. Akhirnya mati dalam kondisi musyrik. Abdullah bin Abi Umayyah yang mendengarkan akhirnya mati dalam kondisi Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka ahibati fillah, kita nih yang sekarang dikasih hidayah Islam. Alhamdulillah kita masuk bulan Ramadan. Bulan penyucian jiwa. Penempaan manusia untuk menjadi insan yang bertakwa. Bulan diturunkannya Al-Quran, yang kita tahu Al-Quran ini kitab hidayah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk buat umat manusia. Dan penjelasan untuk petunjuk itu. Kita yang sudah Islam, nggak ada jaminan apakah hidayah ini akan tetap bersama kita. Wallahi nggak tahu. Ada orang-orang yang kita anggap baik, soleh, tapi ternyata mati dalam kondisi murtad. Ada. Na'udzubillah min dzalik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana rajulun nasraniyah fa aslam. Dulu ada orang Nasrani. Kemudian dia masuk Islam. Dia dari kalangan Bani Najjar. Wa qara al-Baqarah wa ala Imran. Dan dia hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Masya Allah. Ini orang masuk Islam di masa Nabi SAW. Hafal surat Al-Baqarah. Hafal surat Ali Imran. Fakana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menuliskan buat Nabi SAW. Menulis wahyu atas perintah Nabi SAW. Fa'ada nasraniyan. Lalu dia murtad, kembali jadi Nasrani. Dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia hafal surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Tapi kemudian dia murtad. Mungkinkah orang yang hafal Quran kemudian murtad? Mungkin. Nih. Di cerita Anas bin Malik. Fakana yaqul, di antara yang dia katakan, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Muhammad tuh nggak tahu kecuali yang aku tuliskan buat dia. Subhanallah. Na'udzubillah min syarri. Fa'amatahu Allah fadafanu. Kemudian dia mati. Dia bergabung sama Nasara, kemudian dia mati, dikuburkan sama mereka. Ketika dikuburkan di tempat mereka, di pagi harinya sudah dimuntahkan oleh bumi. Keluar lagi dari perut bumi. Faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi. Lamma haraba minhum nabashu an sahibina fa'alqu. Ini pekerjaan Muhammad bersama sahabat-sahabatnya. Ketika dia masuk Islam, murtad jadi Nasara, akhirnya mereka nggak rela. Maka mati pun digali sama mereka, kemudian dikeluarkan jasad. Kemudian besokan harinya mereka gali lagi, didalamkan lagi. Sudah selesai. Besok lusanya keluar lagi.
Kembali mereka mengatakan hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi. Ini pekerjaan Muhammad dan sahabat-sahabat. Mereka bongkar kuburannya gara-gara ini orang dia keluar dari Islam. Lalu di hari ketiga mereka gali lebih dalam lagi, sedalam yang mereka mampu. Besoknya mereka lihat keluar lagi dari tanah. Ketika itu mereka sadar, ini bukan perbuatan manusia. Akhirnya dilemparin batu, sudah ditutupin sana. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Maka jamaah, nggak ada jaminan kita ini akan terus Islam. Kalau kita tidak menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi. Dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Itu pesan Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub berpesan kepada putra-putranya sebelum meninggal dunia. Agar mereka tidak mati kecuali dalam kondisi Islam. Bagaimana doanya orang-orang soleh. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doanya orang-orang yang beriman. Yang diberi hidayah oleh Allah Jalla Jalaluh. Mereka minta supaya dosa mereka diampuni. Kesalahan-kesalahan mereka dihapuskan. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan matikan kami bersama orang-orang soleh. Maka bagaimana sekarang kita menjaga hidayah ini? Kalau engkau menganggap itu mahal, maka engkau akan jaga. Tapi kalau enggak, gimana mau jaga? Orang tuh jaga barang yang mahal. Orang kalau punya motor mahal, Masya Allah dijagain sama dia. Mobil mahal dijagain. Tapi kalau motor lama dibiarin kena hujan, kena apa. Maka agar hidayah yang ada pada diri kita tidak hilang dan pergi. Berdoalah, minta sama Allah. Alhamdulillah, kita tiap hari berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi, apakah tatkala kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kita benar-benar meminta? Apalagi di bulan Ramadan ini. Yang sholat tarawih 23 rakaat, 23 kali dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tapi hadirkah hatimu tatkala engkau meminta dan memohon? Loh kenapa Ustaz? Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai dan lupa. Lisannya minta hidayah, hatinya minta pisang goreng. Hatinya memikirkan makanan. Hatinya memikirkan mebel. Hatinya memikirkan kerjaan dia. Maka tolong, kalau engkau benar-benar menghargai hidayah ini, hadirkan hatimu tatkala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat semuanya. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum, mintalah kepada aku petunjuk, aku kasih kalian. Maka kalau ada orang yang mengatakan ana belum dapat hidayah, engkau minta enggak hidayah? Engkau minta enggak?
Sebagian kita mengatakan belum dapat hidayah karena memang tidak mau hidayah. Hidayah datang dia tolak. Maka ini hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk ya Allah. Minta petunjuk sama Allah. Bukan cuma fulus. Bukan cuma kesehatan jasad. Bukan hanya kelanggengan rumah tangga. Tapi yang diminta hidayah. Yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jal. Penghuni surga tatkala masuk surga apa kata mereka? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan itu. Mereka yakin hidayah ini milik Allah. Maka mereka katakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kalau bukan karena hidayah Allah, ya kita nggak akan masuk surga. Nggak bakalan jemaah. Yang kedua, jangan cuma doa doang. Perlu berjuang. Kita ini sering mengatakan, ya Allah Ustaz, doakan Ustaz, ini itu. Nah, tapi engkau perlu berjuang. Apakah kita menunggu ada malaikat yang mengajak kita untuk ke masjid? Ketika adzan dikumandangkan, engkau menunggu ada malaikat yang mengajakmu? Bukankah engkau sudah dipanggil dan engkau sudah mendengarkan? Hayya 'alas shalah. Engkau dipanggil, kenapa engkau tidak menggerakkan kakimu? Kenapa engkau tidak meletakkan handphone? Kenapa engkau tidak berwudu kemudian beranjak meninggalkan tempatmu menuju ke panggilan Allah Azza wa Jalla? Perlu adanya perjuangan. Nah. Dan Allah Azza wa Jalla berjanji, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan." Dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh di jalan kami. Ada usaha. Pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan. Wa innallaha lama'al muhsin. Allah tuh bersama orang-orang baik gitu. Gak mungkin orang baik ini kemudian gak dapat hidayah. Loh Ustaz, tapi Anda lihat dia orang baik. Secara pandangan mata. Dia baik. Hati-hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tuh gak lihat kepada rupa kalian. Penampilan kalian. Harta kalian. Terus yang dilihat apanya? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat tuh hati kalian. Dan amal perbuatan kalian. Kadangkala kelihatannya orang baik, tapi hatinya nggak baik. Riya dia selama ini. Pencitraan doang. Allah tahu. Sehingga kadangkala kita itu ngelihat orang kok kayaknya orang baik, tapi matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Cerita seorang muadzin yang mati murtad. Kita benar-benar harus menjaga ini. Jadi kita perlu berjuang. Ahibati fillah, kesempurnaan manusia itu dengan dua hal. Dengan ilmu, yang dengannya belajar tuh dia jadi tahu, oh ini nggak boleh ternyata, ini boleh. Ilmu doang nggak cukup, perlu adanya semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga disinilah bagaimana kalau kita mendengar ceritanya Salman Al-Farisi berjuang mencari hidayah. Allahu Akbar. Dari Persia sana menuju ke Syam. Dari Syam menuju ke Turki, menuju ke Irak lagi. Sampai menuju ke Madinah, dijual jadi budak. Dia pun tetap bersemangat mencari hidayah. Allah pertemukan kepada hidayah. Jadi yang jauh dapat hidayah, yang dekat, yang pamannya sendiri, Abu Talib, Abu Lahab, yang melihat mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, melihat secara langsung ayat-ayat Allah turun kepada Nabi, dibacakan kepada mereka. Kenapa? Nggak ada perjuangan mereka. Salman Al-Farisi meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kemewahannya. Bapaknya ini bukan orang sembarangan.
tokoh di masyarakat, ditinggal sama sahabat. Demi mencari hidayah. Bertahun-tahun. Maka perlu perjuangan. Tunjukkan, buktikan perjuanganmu. Allah tuh melihat. Baik jemaah. Kemudian yang ketiga. Untuk mendapatkan hidayah itu membaca Al-Quranul Karim. Yang menuntut ilmu sebenarnya diantaranya adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka di bulan Ramadan ini seharusnya hidayah itu naik. Kalau nggak naik, mungkin kau nggak baca Quran. Baca Ustaz, mungkin nggak sama artinya. Karena orang-orang dulu di masa Nabi SAW, Nabi itu kalau dakwah nggak terlalu banyak beliau berbicara. Beliau lebih sering membacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang musyrikin. Dan masuk Islam mereka. Karena orang Arab ngerti sama arti yang dibacakan. Dan Allah benar-benar mengatakan Quran ini kitab hidayah. Hudan lil muttaqin. Uthman bin Affan mengatakan lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalam. Kalau hati kalian benar, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Maka kita kadang-kadang bingung kalau melihat bagaimana sekelas Qatadah bin Da'am as-Sadusi di bulan Ramadan, ya, tiap 3 hari hatam. Di luar Ramadan tiap 7 malam hatam. Masuk 10 hari terakhir tiap malam hatam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita baca satu juz udah capek kadang-kadang. Mereka semalam 30 juz. Mereka cari hidayah. Ya perlu perjuangan lagi baca Al-Quranul Karim. Kemudian yang 4, cari sahabat yang baik. Hargai hidayah itu. Jangan kemudian Allah udah kasih hidayah sama engkau tidak berubah. Kawan-kawannya tetap yang lama. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Pergaulan perlu dirubah. Kalau engkau dapat hidayah tapi engkau bergaul dengan yang tidak dapat hidayah, mungkin engkau berpikir aku ingin mempengaruhi dia. Iya kalau bisa. Kalau enggak engkau akan kepengaruh sama dia. Karena as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Bayangin ya kita lihat ya. Kalau ada buah mangga. Segerombolan buah mangga. Ada satu yang busuk. Dibiarkan semuanya jadi busuk. Terus gimana caranya? Yang busuk dipotong. Dibuang. Kalau enggak diobatin. Kalau enggak dibuang. Kemudian dibiarkan tanpa diobatin. Ya rusak. Kenapa ada yang namanya penjara? Untuk apa sih penjara itu? Ya untuk orang-orang yang enggak benar ini. Supaya tidak mempengaruhi yang lainnya. Dikondisikan ditaruh di satu tempat. Begitu pula pengaruh kawan. Maka jangan salah memilih kawan. Nabi SAW berpesan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk insya Allah kita semua faham. Seperti penjual parfum dengan alatnya pandai besi. Yang kelima, ya menambah ilmu ya. Karena sejatinya ilmu itu tadi. Orang dengan ilmu tiap pagi berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan mengantarkan kita kepada hidayah. Tapi kalau enggak, na'udzubillah. Beliau berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak bermanfaat. Ilmu yang tidak mendekatkan kepada Allah. Ilmu yang hanya menjadi cover luar kita.
Oh berilmu fulan, ustadz, Masya Allah jangan ditanya. Tapi prakteknya, maka di sini setelah berilmu, yang keenam adalah mengamalkan ilmu tersebut. Jangan dibiarkan, kita tuh kadang-kala udah punya ilmu, udah ngerti, tapi nggak diamalin. Ya udah, sulit hidayah itu jamaah. Balik lagi kita ke dosa, balik lagi. Maka hendaklah kita benar-benar menghargai hidayah ini, apalagi di bulan Ramadan. Di saat pintu-pintu neraka ditutup, kita jangan maksa masuk neraka. Di saat pintu surga dibuka, kita malah berpaling menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Akh Fahad Syabibi. Jazakallah khair. Baik, jazakumullah khair. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada orang semasa hidupnya penuh dengan amal soleh. Namun waktu meninggal, dia murtad. Apakah amal soleh dia gugur? Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Iya jamaah. Gimana dengan orang yang selama hidupnya beramal soleh tapi matinya murtad? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutup. Maka para salafus saleh itu takut sekali dengan kematian. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai disesatkan syaitan ketika mati. Kenapa? Karena semua amalannya gugur. Nggak ada guna. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau melakukan kesyirikan, gugur semua amalanmu. Hajinya, umrohnya, puasanya, sodakohnya, semuanya gugur. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena memang yang menjadi tolak ukur itu kematian. Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Proses perlu dijaga. Makanya kalau kita melihat ada orang yang kelihatannya baik, tapi tahu-tahu mati su'ul khatimah, berarti memang dia sebenarnya nggak baik. Penampilannya yang baik. Isinya, wallahu a'lam. Dan terbukti isinya nggak baik ketika mati. Ada orang yang kelihatannya jahat, ya. Tapi matinya, ya Allah Ustaz, mati dia udah tobat. Padahal jangan tanya dosa apa semua sudah dia lakukan. Seperti yang membunuh 99 orang sampai 100 orang. Matinya dapat hidayah. Kenapa? Karena di hati dia ternyata dia ini ada kebaikan sebenarnya. Dia ingin berubah, dia ingin bertobat, cuma belum ketemu. Maka di sini perbedaannya kadangkala ada orang yang kita anggap soleh, matinya na'udzubillah, su'ul khatimah. Ada orang yang kita anggap buruk, memang secara amalan dia buruk. Tapi ternyata hati dia baik sebenarnya. Sehingga tatkala di akhir hayatnya Allah kasih hidayah dan mati husnul khatimah. Naam, hadza wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuknya, Ustaz, apakah bedanya antara hidayah dan taufik? Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jemaah. Hidayah itu ada beberapa macam. Ada yang membagi menjadi 2, ada yang menjadi 3. Kalau yang membagi menjadi 3, ada yang namanya hidayah ammah, hidayah umum. Petunjuk umum ini yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita baca
di surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang menentukan dan Allah yang memberikan petunjuk. Ini kepada seluruh alam semesta ini. Allah memberikan petunjuk kepada kemaslahatan dia. Seperti kita lihat bagaimana ikan ketika dia punya anak, gimana dia tahu anaknya itu dimasukin ke mulutnya. Kalau ikan mujair jemaah ya, kita lihat dia masukin ke mulutnya, dia keluarkan lagi. Siapa yang ngajarin dia? Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada lebah? Anittakhidhi minal jibali buyutan. Gimana Allah beri petunjuk lebah itu untuk tinggal di yang dibikin manusia di gunung-gunung, mencari madu, balik lagi ke sana. Siapa yang kasih petunjuk? Allah. Jadi ini petunjuk secara umum. Baik untuk yang berakal, untuk yang tidak berakal. Itu petunjuk umum. Yang kedua, ada petunjuk hidayah untuk manusia. Hidayah untuk manusia yang terbagi jadi dua. Ada yang disebut hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu adalah hidayah penjelasan. Petunjuk, ini loh jalannya. Seperti dijelaskan, antum mau ke Surabaya, lewat sana. Lurus ketemu lampu merah kanan. Ini namanya hidayatul irsyad. Dia lewat sana atau nggak lewat sana nggak ada urusan. Urusan dia. Yang penting anda udah kasih penjelasan. Jadi Nabi SAW memberikan petunjuk. Udah dikasih tahu. Ada surga, ada neraka. Mereka mau tidak mau urusan manusia. Di sini Nabi SAW, wa ma 'alaika illal balagh, kewajibanmu hanya menyampaikan. Ini hidayatul irsyad. Dan Allah telah memberikan hal itu seperti firman Allah, hudan linnas, Quran ini hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ini petunjuk hidayatul irsyad tadi. Semuanya dapat petunjuk. Yang kafir, yang muslim. Hidayatul taufik seperti yang ada dalam Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini taufik. Yang mana yang dapat mengambil manfaat dari hidayah itu adalah orang-orang yang bertakwa gitu. Adapun firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, yang kita pinta tiap hari berulang kali, maka dia mengandung dua hidayah. Hidayatul irsyad supaya kita terus dikasih petunjuk, dan hidayatul taufik supaya kita dapat mengamalkan petunjuk tersebut. Jadi hidayatul taufik itu lebih kepada menerima hidayah yang Allah berikan, kemudian mengamalkan. Ini yang hak prerogatif milik Allah Azza wa Jalla. Hanya milik Allah memberikan taufik. Seperti paman Nabi, Nabi nggak bisa memberikan hidayatul taufik, tapi hidayatul irsyad beliau sampaikan. Paman seperti ini, seperti itu. Abu Lahab juga dikasih tahu, tapi nggak terima. Itu yang dimaksud dengan hidayatul taufik, hidayatul dalalah atau hidayatul irsyad. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa ciri-cirinya ketika hidayah datang menyapa? Dan setelah itu, apa yang harus kita lakukan ketika hidayah datang kepada kita? Dan jika kita terjerumus kembali dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Ya, kalau bicara hidayah datang kepada kita, yang pertama tentunya hidayatul irsyad. Ada yang ngajak kita. Ada yang ngasih tahu kita. Datang tuh hidayah. Dimana kita lagi duduk-duduk, dapat share video tentang ceramah. Kita baca. Ya Allah, bagus banget. Datang nih hidayah sama kita. Tinggal tuh hidayah, engkau bukain pintu, atau engkau tutupin pintu. Kayak tamu yang datang. Ada tamu ketuk pintu, terserah antum. Antum mau buka pintu. Oh Ustaz, kalau anak buka pintunya masuk, capek lah. Harus nyuguhin ini, itu, macam-macam. Nah, konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau antum tutup, dia nggak masuk. Maka sikap seorang ketika dapat hidayah, tolong dibukain. Dijamu itu hidayah. Diterima itu hidayah. Dipikirkan, dicerna. Kemudian diamali.
Jadi jangan sampai ketika hidayah datang cuma sekedar nunduk-nunduk aja kita. Dikasih tahu, oh iya, nah, syukran, jazakallah khair, barakallah fiik. Ya syukran, jazakumullah khairan, kemudian diamalkan. Sebelum hidayah itu pergi. Karena ada orang yang dapat hidayah, kemudian menunda-nunda pengamalan. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Segera kalian amalkan. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Akan datang kekacauan. Akan datang fitnah. Yang gelap gulita. Namanya orang gelap gulita. Dia bingung mau kemana. Mungkin dia jalan nabrak sana, nabrak sini. Maka Nabi nyuruh kita segera beramal ketika hidayah itu datang. Kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Ketika fitnah itu datang, orang ini pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Perubahan begitu cepat. Sorenya, malamnya masih ikut kajian, paginya kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Itu gara-gara hidayah datang gak langsung diamalin. Gak dibukain pintu. Cuma dilihat dari luar. Maka tolong diamalkan. Jadi ini yang bisa kita ketahui. Hidayah datang itu, hidayatul irsyad datang kepada kita. Masya Allah. Sambut dia. Kemudian gimana kalau kita terjebak dosa lagi, dosa lagi? Maka yang pertama, manusia itu wajar berbuat dosa. Agar dia gak congkak dan sombong. Agar tidak sok suci. Itu di antara hikmah manusia berbuat dosa. Terus tugasnya, taubat engkau. Tahu dengan kelemahan dirimu. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terus bertekad untuk tidak ngulangin. Di sini konsekuensi orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla setelah berbuat dosa. Tinggalkan kawan-kawan lama. Tinggalkan sebab-sebab berbuat dosa. Tinggalkan tempat-tempat yang membuat dia terperosok berbuat dosa. Oleh karena itu, orang yang membunuh 100 orang. Itu yang namanya 99 orang plus 1. Dikasih nasihat apa? Tinggalkan kampungmu. Ini sebagai konsekuensi tobat yang nasuha. Soalnya kalau engkau mengatakan engkau bertobat, tapi engkau tetap di sana, balik lagi berbuat dosa nanti. Sehingga ketika hidayah itu datang, tolong dibukain pintu, diamalin, kemudian minta sama Allah supaya dikasih kemampuan untuk menjaganya. Soalnya kalau enggak berbuat dosa lagi, terus gimana Ustaz? Dia tobat lagi. Terus berbuat dosa lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai mati kita bertobat kepada Allah. Bukan sampai mati berbuat dosa ya. Sampai mati kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya orang berpuasa tapi tidak sholat dan orang sholat tapi tidak berpuasa? Barakallahu fikum. Wa fikum wa barak. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Enggak setengah-setengah. Jadi Islam ini bukan seperti supermarket yang engkau bisa memilih mana yang kau sukai dan mana yang kau tidak sukai. Kenapa? Karena Islam ini semuanya indah dan harus dipakai semuanya dalam kehidupan. Nggak ada pilihan buat kita. Kalau engkau Islam. Terus gimana Ustaz? Realitanya ada Muslim yang puasa nggak sholat, sholat nggak puasa. Ya, ini contoh orang-orang Islam yang mungkin tadi nggak diterima semuanya agama ini. Kalau dia menolak hukum sholat, maka dia kafir.
Kalau dia menolak hukum puasa, kewajiban puasa, maka dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau dia enggak Ustaz, dia tahu sholat itu wajib, puasa itu wajib, tapi dia males Ustaz ya. Dengan dia meyakini kewajiban tersebut, maka dia tetap muslim. Tinggal bagaimana kondisi dia. Buat orang yang berpuasa tapi enggak sholat, yang ditakutkan. Memang puasanya kalau secara persyaratan dan ketentuan terpenuhi, maka puasanya sah. Yakni dia nggak wajib ngulangin puasa. Nggak wajib mengqadha puasanya. Tapi ada orang puasa tidak dapat kecuali lapar dan haus. Nggak ada gunanya dia puasa. Orang aja kalau ngomong dusta ketika puasa, puasanya bisa nggak berguna. Gimana orang puasa tapi nggak sholat? Kemudian kalau ada orang sholat nggak puasa, maka ini masalah juga. Kenapa engkau tinggalkan puasa? Oh sakit, ya nggak apa-apa. Sakit dan musafir ada rukhsah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang perlu didakwain ya. Kadang-kala juga orang yang puasa nggak sholat, wallahu a'lam. Diragukan niat puasanya. Kenapa engkau puasa? Untuk apa sebenarnya? Terkadang dia puasa hanya untuk tradisi dan budaya. Maka kadang-kala puasanya dia nggak 30 hari. Ya udah puasanya hanya 20 hari, 15 hari. Buat senang-senang aja. Tapi kalau dia benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka insya Allah dia akan melaksanakan agama ini secara kafah. Bukan setengah-setengah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, bulan puasa setan-setan dibelenggu, pintu surga dibukakan dan pintu neraka ditutup. Tapi mengapa masih banyak manusia yang melakukan maksiat? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum ahibati fillah. Kalau bicara masih banyak manusia yang berbuat kemaksiatan. Ya, masih banyak. Tapi nggak banyak juga. Tempat-tempat maksiat banyak ditutup. Kita melihat. Kemudian tempat-tempat ibadah lebih ramai dibandingkan bulan yang lainnya. Ini kita lihat. Kemudian kebaikan semakin banyak. Apa maksud setan-setan dibelenggu? Disebut oleh para ulama, bisa jadi maknanya bahwasanya setan-setan itu nggak bisa lagi menyesatkan, menggodain manusia seperti di bulan lainnya. Kenapa? Karena orang Islam nggak peduli sama setan. Umat Islam sedang sibuk berpuasa, menundukkan syahwatnya, membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada. Jadi setannya ini udah nggak diurusin. Maka nggak mampu dia. Ini makna setan dibelenggu. Yang lainnya setan ini macam-macam. Ada setan yang kawakan ya. Yang bos-bos besarnya. Jadi yang besar-besar inilah yang dibelenggu. Dirantai dia. Dia nggak bisa bergerak seenak dia. Kemudian makna yang lainnya bahwasanya secara zahir hakikatnya memang setan dibelenggu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memang ditahan di bulan Ramadan. Terus kenapa banyak kemaksiatan, Ustaz? Ya ada kemaksiatan, masih terjadi kemaksiatan. Karena orang berbuat dosa itu ada yang karena godaan setan, ada yang karena nafsu. Dan ada yang karena godaan setan, tapi setannya dibelenggu, dia sudah terbiasa berbuat dosa. Makanya ada yang orang berbuat dosa itu ada juga yang bukan karena nafsu, tapi karena kebiasaan berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dosa itu sudah menjadi habitat dia. Menjadi sesuatu yang kebiasaan.
Maka di bulan Ramadan setannya dibelenggu, manusianya jadi setan. Jadi 11 bulan udah disiapin sama setan, digodain ya, macem-macem. Akhirnya ketika setannya dibelenggu, dia tetap berbuat dosa. Tadi ada yang puasa nggak sholat. Ramadan iya. Sebaliknya ada yang seperti itu. Jadi setan itu memang dibelenggu secara makna hakikatnya. Atau dia dirantai tapi dia masih bisa bergerak ya, namun terbatas. Terus berkaitan dengan manusia. Ya karena dia sudah biasa berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan nih saatnya kau berbuat baik. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang punya niat jahat, punya kemauan berbuat dosa, tahan. Artinya dia secara manusiawi punya keinginan, punya kecondongan berbuat dosa tanpa bisikan setan. Ada syahwat dia dan nafsunya. Tahan. Jadi seperti itu. Tapi yang jelasnya mah kita benar-benar di bulan Ramadan melihat perbedaan. Tidak seperti dengan bulan-bulan lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW di zaman sekarang ini? Adakah doa yang sering dipanjatkan Rasulullah untuk menjaga hidayah di dalam diri beliau? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Iya jemaah. Tentunya mempertahankan sunnah di masa yang penuh dengan fitnah itu berat sekali. Sampai-sampai baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, agama yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Agama yang sesuai dengan ajaran Nabi dan praktek para sahabat Nabi SAW. Bukan agama yang maunya kita. Yang kita modifikasi semau kita. Bukan. Tapi agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dipraktikkan oleh para sahabatnya. Yang berpegang teguh dengannya seperti orang yang memegang bara. Menyakitkan. Kadangkala terbakar. Tangannya terbakar. Kulitnya mengelupas. Hatinya ngilu dan nyeri. Apa yang harus dilakukan agar kita bisa istiqamah? Ya melihat kepada balasan dan ganjaran. Seorang yang beriman dengan balasan yang Allah akan berikan, dia akan bertahan. Makanya ketika pembagian rapot pada hari kiamat, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya atau dari arah kanannya, apa kata dia? Ha umuqra'u kitabiyah. Kalian baca kitab, baca. Rapotkan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin. Ini salah satu sebab orang itu istiqomah. Dibully, disakiti ya. Bagaimana tukang sihirnya Fir'aun dibantai sama Fir'aun, dimutilasi, disalib di pohon-pohon. Apa kata mereka? Inna ila rabbina munqalibun. Udah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini seorang hamba harus memiliki keyakinan. Kemudian yang kedua, doa lagi. Apa doa yang sering dipanjatkan Nabi SAW? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agama. Doa yang diajarkan kepada Shaddad bin Aus. Ya Shaddad bin Aus. Wahai Shaddad bin Aus. Idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kalau engkau melihat manusia sibuk menimbun emas dan perak, engkau kumpulkan doa-doa. Baca doa. Ini di masa banyak fitnah, Nabi ngajarkan doa ini alaihissalatu wassalam. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan di atas petunjuk. Wal azimata rusyd, dan tekad yang kuat di atas hidayah. Keteguhan, bertahan,
Kemudian tekad yang kuat. Karena kadang-kala kita berada di petunjuk tapi malas. Kita perlu ilmu, kita perlu semangat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua yang menghadirkan rahmatmu, yang mendatangkan ampunanmu. Allahumma inni as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan. Dan beribadah yang baik kepadamu. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat dari semua penyakit hati. Wa lisanan shadiqan, dan lisan yang jujur. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari semua kebaikan yang kau ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang kau ketahui. Aku memohon ampun kepadamu dari semua yang kau ketahui. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan yang baik. Baca tuh. Kemudian cari kawan-kawan yang baik. Perlu komunitas. Ya. Nabi SAW ketika sahabat baru masuk Islam ya di kota Mekah. Beliau itu kumpul sama para sahabat. Di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Kumpul di sana, ngasih nasihat mereka, nguatkan mereka. Karena masanya masa yang penuh dengan fitnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. adakah lafaz niat diucapkan dalam memulai sholat? Dan jika bacaan imam jahar, apakah makmum ikut membaca Al-Fatihah? Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Ahibati fillah, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu harus ada niatnya. Jadi kesepakatan para ulama, semua amalan itu harus ada niatnya. Mau sholat, mau wudhu, mau puasa, harus ada niat. Dan semua sepakat niat itu adalah kerjaan hati. Bukan ucapan lisan, bukan. Semuanya sepakat. Tinggal di sini ada sebagian ulama, apakah harus talafut bin niyah? Enggak. Bahkan ada yang mengatakan Nabi SAW enggak pernah talafut bin niyah. Tapi beliau berniat. Sehingga ketika para ulama menjelaskan niatnya itu seperti ini. Niatnya sholat zuhur, niatnya sholat zuhur. Itu enggak harus diucapkan di lisan. Tapi di hati kita wajib kita niat sholat zuhur. Jadi niat ini satu kewajiban. Atau syarat sahnya sholat. Sehingga orang ketika mau sholat syaratnya harus niat. Tapi niat itu tidak harus diucapkan dengan lisan. Sehingga engkau sholat ya sudah. Allahu Akbar. Loh kok nggak niat? Niat itu di hati. Dan kita tahu Nabi SAW tidak pernah disebutkan beliau sebelum sholat beliau menjaharkan niatnya. Tapi yang ada beliau pasti sudah niat untuk sholat. Adapun berkaitan dengan apa yang dilakukan makmum ketika imamnya membaca Al-Fatihah dengan jahar. Memang ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama mengharuskan kita membaca Al-Fatihah walaupun sudah jahar imamnya. Yang kedua ada yang mengatakan membolehkan tapi tidak mewajibkan baca. Jadi kalau sudah jadi makmum itu boleh tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau mau baca silahkan. Mau baca silahkan. Namun tidak harus dia membaca. Kenapa? Karena tugas ketika dibacakan Al-Quran, orang itu mendengarkan. Apa gunanya imam keras-keras membaca, terus kita baca sendiri? Maka pendapat yang lebih kuat, jadi tatkala imamnya membaca, makmum mendengarkan. Tapi kalau memang imamnya berhenti setelah baca Al-Fatihah, dia berhenti, ya kita silahkan yang ingin membaca. Tapi tidak harus membaca. Karena cukup bacaan imam itu untuk bacaan makmum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Semoga ada hidayah itu terus mendampingin kita sampai meninggal dunia. Jangan pernah berhenti istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Bulan Ramadan bulan berdoa.
banyak-banyak berdoa minta hidayah, jangan cuma minta dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke pembawa acara, Akh Fahad, jazakumullah khair. Iya, jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ila binikmatihi tatimus shalihat. Jazakumullah khairan atas ilmunya Ustaz. Semoga bermanfaat. Mungkin kajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.